Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diberikan separuh ketampanan. Apakah Nabi Yusuf ini nabi yang paling tampan? Jawabannya bukan, para jamaah. Yang paling tampan, yang paling elok, yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf diberikan syatrul jamal, separuh kegantengan, ketampanan, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kullul jamal. Di segala ketampanan itu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan hadis. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu diberikan rupa yang tampan, diberikan suara yang indah. Dan yang paling indah suaranya, yang paling tampan rupanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa yaqulu aydan ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Amma ba'du. Ma'asyiral hudur rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan sekarang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren Syahamah. Syahamah itu adalah singkatan dari Syabab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Isra dan Mi'raj ini para jamaah terdiri dari dua kata Isra dan juga Mi'raj. Keduanya ini merupakan mukjizat agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa luar biasa yang pernah dicatat oleh sejarah dan tidak akan pernah terulang kembali. Jadi Isra ini mukjizat, Mi'raj ini juga sama, mukjizat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat yang agung kepada para nabi sebagai bukti atas kejujuran mereka, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu semuanya adalah benar. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana
nabi-nabi yang lain ketika beliau ini menyampaikan berita langit, maka itu semuanya adalah benar dan dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat. Amrun khariqun lil adati tadharu ala yadi manidda'an nubuwah. Jadi mukjizat itu para jamaah merupakan peristiwa luar biasa, menyalahi kebiasaan yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah nabi. Dan mukjizat Rasulullah itu adalah mukjizat yang paling banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Para ulama menyebutkan bahwa mukjizat yang muncul di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu hingga sampai ribuan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hingga sampai 3.000 mukjizat. Ya. Dan termasuk diantaranya adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Merupakan salah satu dari mukjizat yang agung. Adapun mukjizat yang paling besar, paling agung bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mukjizat Al-Quran. Bukan Isra dan Mi'raj. Yang paling agung adalah Al-Quran. Namun Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu dari mukjizat yang agung. Ya. Para nabi yang lain juga sama seperti itu. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai mukjizat. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Medis zaman sekarang saja nggak ada yang seperti itu. Ya, ini merupakan mukjizat. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tongkat beliau ini bisa berubah menjadi ular. Ular raksasa, ular sungguhan. Bukan ular-ularan para jamaah. Bukan nyirep orang kemudian tongkat tapi terlihat seperti ular, bukan seperti itu. Oleh karenanya tukang sihir yang didatangkan oleh Raja Fir'aun pada saat itu tahu, oh ini bukan sihir ini. Ini adalah sesuatu yang nyata, realistis. Sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menandingi mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu ya. Jadi kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Kalau ceramah mungkin lepas, tapi kalau saya lebih remen kita ngaji bersama-sama. Ngoten mawon nggih para jamaah. Jadi panjenengan terutama yang datang jauh-jauh dari Medokan tadi, Medokan nggih. Berarti orangnya medok-medok ngomongnya ngoten. Medokan, Sawahan, Wonoayu, nggih, pokoknya ini kulah Surabaya pokoknya nggih. Jadi panjenengan datang ke sini alhamdulillah sambung ukhuwah Islamiyah, pulang-pulang insya Allah dapat berkah dan dapat berkat insya Allah. Didapat ngaji, dapat wawasan tambahan terkait Isra dan Mi'raj. Jadi awal mula dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Di awal mula beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan takut para jamaah, tetapi siasatnya pada saat itu demikian. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya memang sunnatullah, tidak semua dakwah itu diterima oleh masyarakat. Kita mengajak kebaikan, responnya orang macam-macam. Ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang mendukung, ada yang membuli, ada yang mengkritik. Itu sudah dialami oleh baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sebagian besar bahkan mereka memusuhi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti, membuli, ya, bahkan menyiksa sebagian orang-orang yang mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi pembelanya banyak. Di antaranya ada paman beliau Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah yang sangat cinta kepada ponakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa membela. Kemudian ada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, istri yang setia yang menjadi pelipur lara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di tahun itu orang-orang ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib wafat. Kemudian Khadijah wafat. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih istiqomah para jamaah. Istiqomah, kuat, tegar, sabar sebagaimana yang kita ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan hiburan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bahasa kita sekarang itu, kalau orang sedih biasanya ngapain? Healing para jamaah. Jalan-jalan. Biar nggak sumpek, biar nggak suntuk di rumah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, memberikan karunia istimewa, ya, dengan memberikan perjalanan malam yang luar biasa yang tidak pernah dianugerahkan kepada seorang hamba pun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk menampakkan dan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Isra itu berasal dari kata saro atau asro, yang artinya adalah berjalan di waktu malam. Jadi memang peristiwa ini para jamaah terjadi di waktu malam. Pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kediaman Ummu Hani. Siapa ini Ummu Hani ini para jamaah? Ummu Hani ini adalah sepupu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putri dari Abu Thalib alias saudari dari Ali bin Abi Thalib. Rasul berada di situ. Kemudian datang malaikat Jibril, pimpinan para malaikat, datang ini membelah dadanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalamnya ini dibersihkan dengan air suci, air Zam-Zam. Kemudian dipenuhi dengan keimanan dan hikmah oleh malaikat Jibril. Dan panjenengan jangan tanya, kok bisa Ustaz? Yes, kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai jahitan, nggak pakai plesteran pada saat itu. Karena yang membelah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sakti sekali para jemaah. Dibelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disucikan dengan air suci, air Zam-Zam. Kemudian datang malaikat Jibril dengan nampan terbuat dari emas, berisi keimanan dan hikmah, dituangkan ke dalam dada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah preparing, persiapan, karena Nabi nanti akan melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, supaya tidak semaput. Ya. Kalau orang misalnya tidak siap-siap, kemudian ada sesuatu yang luar biasa, biasanya kaget, shock. Nah, jadi ini persiapan yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu para jamaah, malaikat Jibril ini juga datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan binatang istimewa yang dinamakan dengan buruk. Tidak ada
Panjenengan cari di kebun binatang manapun, ono tak kebun binatang ndok KDS begitu, KDS, apa? KBS, kebun binatang Surabaya, nggak ada. Ya, kenapa? Karena buruk ini adalah binatang yang diambil dari surga. Dalam hadis disebutkan ukurannya ini ya lebih besar dari keledai, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagol. Apa Ustadz bagol? Bagol itu ya dalam bahasa kita itu semul. Tahu ibu-ibu semul? Mirip kayak keledai, jadi ini peranakan antara keledai jantan dengan kuda betina. Peranakan keledai jantan dengan kuda betina, lahirlah spesies baru yang namanya adalah bagol atau bahasa Indonesianya semul. Kalau nggak tahu nanti di googling mawon jenengan. Jadi buruk ini pertengahan antara keduanya, ukurannya seperti itu. Jaraknya, jarak tempuhnya, jarak jalannya itu adalah sejauh mata memandang. Jadi buruk sejauh mana pandangan matanya, sekali loncatan sampai ke situ para jemaah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh buruk, ditemani oleh malaikat Jibril dari Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, ini peristiwa ini disebut dengan peristiwa Isra. Ya. Al-Isra huwa min Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Al-Masjidil Haram, Al-Makkah Al-Mukarramah, kemudian menuju ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sebelum beliau sampai di Al-Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini turun di beberapa tempat. Jadi ada stasiun-stasiunnya para jemaah. Di antaranya beliau ini turun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu namanya bukan Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya adalah Yathrib. Jadi Rasul disumanggaakan oleh malaikat Jibril turun di kota Yathrib, kemudian dipersilahkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril, sholaita fi Yathrib, ya, engkau telah melaksanakan sholat di Yathrib, yang kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, atau disebut juga dengan Thaibah. Makanya kalau ada lagu ya Thaibah, itu maksudnya adalah kota Madinah, tempat Rasul hijrah, tempat Rasul meninggal dunia, wafat dan dimakamkan. Ini salah satu stasiun yang dituruni oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga singgah di tempat yang disebut dengan Tur Saina. Tur Saina. Tempat ini juga mempunyai berkah, mempunyai sejarah tersendiri para jamaah. Karena di tempat ini Nabi Musa alaihissalam dibuka hijabnya. Hijab ini bukan kerudung, bukan para jemaah. Hijab ini adalah penghalang maknawi, ya, yang kalau hijab itu dibuka, akhirnya Nabi Musa ini diberikan kekuatan untuk mendengarkan kalam Allah yang azali. Itu berada di Tur As-Saina. Rasul juga singgah di situ, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu singgah juga di tempat yang ketiga, di kota Baitul Laham, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sampai di tujuan terakhir di bumi, yaitu di Yerusalem, di Al-Masjidil Aqsa. Jadi ketika sampai di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat buruk ini di salah satu pintu Al-Masjidil Aqsa. Dan di sini beliau dikumpulkan dengan para nabi. Jadi seluruh nabi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, kemudian mereka semuanya melaksanakan sholat diimami langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia,
afdalu khalqillah, nabi yang paling agung. Kenapa? Karena nabi yang dipersilahkan untuk menjadi imam bagi seluruh para nabi yang lain. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama, sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada saat beliau melakukan Isra, beliau ini juga diperlihatkan, ditampakkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan para jamaah. Jadi Rasulullah ini ditampakkan seorang perempuan, sudah tuwir, sudah nini-nini, sudah mbah-mbah, tetapi menor dandanannya itu. Perhiasannya banyak. Kemudian tanya kepada malaikat Jibril, apakah itu? Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwasanya itu adalah gambaran dunia. Jadi dunia itu kayak gitu para jamaah. Bangunannya semakin tambah canggih, tambah modern. Tetapi sejatinya dunia ini semakin bertambah tua. S3 sangat sepuh sekali. Jadi dunia seperti itu. Itu ditampakkan dalam rupa bentuk perempuan tua renta, tapi dengan perhiasan yang banyak. Kemudian diperlihatkan juga iblis. Iblis ini adalah dari golongan jin yang sombong, yang durhaka, berada di seberang jalan begitu, kemudian memanggil-manggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah ingin membelokkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan juga bukan diperlihatkan ya, ditampakkan juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bau harum. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab bahwasanya bau harum ini berasal dari seorang perempuan tukang sisir rambut putrinya Raja Fir'aun. Namanya siapa Ustadz? Nggak tahu saya para jemaah. Bukan Masyitoh, bukan. Masyitoh ini bahasa Arab. Artinya adalah perempuan yang pekerjaannya menyisir. Bukan namanya. Cuman orang-orang wes Masyitoh begitu. Jadi ini poin penting ini. Jadi panjenengan dari leces tahu, oh ternyata namanya nggak disebutkan dalam sejarah. Masyitoh ini bahasa Arab, artinya adalah perempuan yang pekerjaannya menyisir rambut. Jadi Masyitoh ini pada saat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah, Masyitoh menerima, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Firaun pada saat itu mengaku dia adalah Tuhan. Keluarganya, pengikutnya juga mengakui seperti itu. Pada saat dia menyisir, perempuan ini menyisir, kemudian dia mengatakan Bismillah. Mengatakan apa? Bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini si anak ini kaget, loh, kamu punya Tuhan selain bapak saya. Kemudian Masyitoh dengan tegas, dengan penuh ketangguhan, yang mengatakan Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilaporkan, diminta balik kepada menyembah kepada Fir'aun, tidak mau. Akhirnya diancam dengan disiksa, dipanaskan begitu kuali yang besar. Kemudian Masyitoh dan anak-anaknya ini dimasukkan, dicemplungkan satu persatu. Nauzubillah. Akhirnya tinggal anak yang paling kecil. Dan dengan izin Allah, anak ini bisa berbicara para jamaah. Anak ini mengatakan, ya ummah isbiri, fa inna azabal akhirati asyaddu min azabid dunya, innaki alal haq fala tataqa'asi. Wahai ibuku, bersabarlah engkau. Sesungguhnya siksa di akhirat itu lebih pedih daripada siksa di dunia. Engkau berada di jalur yang benar. Tetaplah semangat wahai ibuku. Akhirnya Masyitoh ini punya permintaan kepada Fir'aun agar nanti setelah meninggal tulang belulangnya ini dikumpulkan kemudian dikuburkan jadi satu. Nah, bau harum yang dicium oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berasal dari makamnya Masyitoh dan juga anak-anaknya yang telah sabar mempertahankan keimanannya. Walaupun diancaman dengan ancaman yang pedih oleh Fir'aun,
tetap sabar mempertahankan keimanannya. Kemudian Rasul juga ditampakkan orang-orang yang lidahnya panjang, ya, bibirnya dipotong-potong oleh diri mereka sendiri, dan bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, itu adalah gambaran orang-orang yang berceramah tetapi menebarkan fitnah, ya. Khutbah usu, khutbaul fitnah, orang-orang yang khutbah, yang ceramah tetapi bukan memberikan pencerahan tapi memberikan fitnah. Mereka digambarkan dalam peristiwa Isra seperti itu. Kemudian orang-orang yang memukul-mukul kepalanya, menghancurkan kepalanya sendiri. Dan mereka ini adalah gambaran orang-orang yang malas mengerjakan sholat sehingga keluar dari waktunya. Kemudian orang-orang yang ditampakkan juga orang-orang kaum yang memakan daging mentah, menjijikkan, bernanah dan seterusnya. Mereka ini adalah gambaran orang-orang yang melakukan perbuatan zina, ya. Jadi tidak memakan daging yang halal, melainkan makan daging yang haram, ya. Sudah tahu syariat ini ada yang namanya nikah, tidak mau nikah, tapi sukanya jajan dalam tanda kutip para jamaah. Seperti itu, ya. Kemudian setelah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Masjidil Aqsa, beliau melanjutkan perjalanannya kembali, ya. Dari Al-Masjidil Aqsa kemudian naik tangga langit yang disebut dengan Al-Mirqah. Jadi ada tangganya para jamaah, ya. Tangganya ini istimewa, ya. Anak tangga satu emas, anak tangga berikutnya perak, kemudian emas, perak, begitu seterusnya, ya. Dan di setiap langit itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan para nabi yang lain. Di langit pertama, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama, seorang nabi sekaligus juga seorang rasul, ya. Kemudian di langit yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua orang nabi yang mereka ini sepupuan, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Ini sepupuan para jemaah. Kenapa? Karena Nabi Yahya ini adalah putra dari Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini punya istri, ya, yang merupakan kakak kandung dari Maryam. Jadi Nabi dan Ibunda Maryam ini kan punya anak Nabi Isa. Oleh karenanya Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini adalah sepupu. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat bertemu dengan Nabi Yusuf ini, Rasul menggambarkan tentang ketampanan, keelokan, kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, faqad u'tiya syatrul jamal. Jadi Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan, ya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran pada saat itu, ya, Zalikho, perempuan istri dari pembesar Mesir pada saat itu, tergila-gila dengan Nabi Yusuf, gitu. Sampai dikumpulkan, ya, sosialita perempuan pada saat itu, istri-istri pejabat tinggi, orang-orang elit pada saat itu, karena mereka ini mencibir, menyinyir, kok bisa Zalikho ini kok sampai kepencut dengan pembantunya sendiri. Karena Nabi Yusuf pada saat itu diambil untuk menjadi pelayan. Akhirnya dikumpulkan, kemudian Nabi Yusuf keluar begitu orang-orang terkesima. Saking takjubnya dengan ketampanannya, mereka memotong-motong dan mengiris jemari tangan mereka sendiri. Para jamaah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diberikan separuh ketampanan. Apakah Nabi Yusuf ini nabi yang paling tampan? Jawabannya bukan para jamaah. Yang paling tampan, yang paling elok, yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf diberikan syatrul jamal, separuh kegantengan, ketampanan, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kullul jamal. Di segala ketampanan itu
diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sesuai dengan hadis. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu diberikan rupa yang tampan, diberikan suara yang indah. Dan yang paling indah suaranya, yang paling tampan rupanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ditampakkan juga keajaiban-keajaiban alam atas. Tadi disebutkan ada yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini para jamaah pohon raksasa yang bentuknya ini sangat indah sekali, ya. Daun-daunnya besar, sebesar telinga gajah, buah-buahannya juga besar, sebesar gentong. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditampakkan surga, masuk ke dalam surga, dipertemukan dengan hurul ain, para bidadari, dipertemukan dengan wildan mukhalladun. Jadi bidadari, anak-anak yang merupakan pelayan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk menjadi pelayan di surga. Kemudian ditampakkan arsy. Arsy ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, ya, yang ditempati oleh para malaikat. Kemudian ini juga seringkali dibahas oleh para penceramah. Rasul juga mendapatkan perintah istimewa berupa sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu, ya. Akhirnya mendapatkan keringanan dan seterusnya hingga akhirnya diwajibkan atas beliau untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan pahala 50 waktu para jemaah, ya, yang disebut dengan sholat 5 waktu. Jadi ini semuanya terjadi hanya semalam saja, di sebagian malam saja. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik kembali ke rumah Ummu Hani. Kemudian Rasul menceritakan hal itu kepada Ummu Hani dan menceritakan kepada orang-orang kafir. Ya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir mereka tidak percaya. Bagaimana bisa dalam waktu semalam Muhammad mengklaim dia datang dari Makkah menuju ke Al-Masjidil Aqsa hanya dalam semalam saja. Sampai mereka ini cari dukungan, datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Itu nabimu katanya bilang melakukan perjalanan malam dari Makkah ke Palestina. Kemudian Abu Bakar dengan penuh keyakinan, kalau memang Nabi Muhammad SAW yang mengatakan hal tersebut, maka aku beriman, aku percaya. Yang jauh lebih daripada itu, lebih aneh daripada itu, aku mempercayainya. Sehingga Abu Bakar ini mendapatkan julukan, mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau mempercayai langsung berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi demikian kisah ringkas. Saya berusaha untuk meringkas kisah Isra dan Mi'raj ini, ya, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan manfaat dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika datang bulan Rajab seperti ini dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, ya. Terima kasih atas kerauhan panjenengan, atas perhatian panjenengan, atas kesediaan panjenengan, ya, baik yang dari sekitar pondok, dari Leces, terutama yang dari Surabaya berkenan hadir,
di tempat kami yang sederhana ini. Jangan kapok para jamaah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya kali ini, tetapi ada pertemuan-pertemuan berikutnya lebih akrab, lebih baik, ya, dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, dalam penyiapan tempat, hidangan dan seterusnya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mudah-mudahan kita sekalian istiqomah, mudah-mudahan kita sekalian diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segera daftar mengaji Syahama Probolinggo, belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh